Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Ya, apakah tempat duduknya sudah nyaman? Sudah sih, sudah nyaman. Oke, baik. Boleh saya duduk? Ya, silakan duduk. Oke, terima kasih. Aduh, gimana nih tadi perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Lancar. Iya, Tadi kesini sama siapa? saya sendirian. Sendirian aja. Naik apa? Naik motor sih. Oh, naik motor. Macet gak sih tadi? Kayaknya macet ya. Ya, lumayan padat sih. Oh, lumayan padat. Rumahnya di mana? Rumah saya di daerah sana, Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi konseling, ada bikin kita kenalan dulu gak sih? Iya, boleh. Kita kenalan dulu ya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya namanya Marsha. Panggil aja Ibu Marsha atau Mbak Marsha, terserah suka-suka kamu aja. Saya selaku konselor di sini yang akan membimbing kamu mencarikan solusi kita bersama-sama dengan apa yang sedang kamu pikirkan sekarang gitu. Ya. Dan akan memandirikan kamu ke depannya juga. Nah, terus ada hal-hal yang perlu kamu ketahui di dalam sesi konseling ini. Kamu gak perlu takut buat terbuka, kamu gak perlu takut buat dihakimin, karena di sini saya selaku konselor akan menerima semua apa yang kamu perlu kesahkan kepada saya. Dan juga ya, rahasia kamu akan terjaga, rahasia kamu gak akan saya sebarluaskan, karena itu juga ada kode etiknya ya sebagai konselor. Jadi apapun itu kamu bisa terbuka sama saya. Apa sudah dipahami? Pahami, terima kasih. Nah, dalam sesi konseling ini kita bakalan fokus sama apa yang kamu lakuin ke depannya dan apa tindakan kamu ke depannya nanti. Sekarang boleh kan nih saya kenal kamu nih? Iya, boleh. Kenalkan nama saya tuh Lukman Amelia. Umur saya 22 tahun. Kesibukan saya sehari-hari itu bekerja sebagai IT IT cyber security. Di mana itu kantornya? di daerah Jakarta Selatan juga, di daerah Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu. Iya, iya. Udah berapa lama kerja di sini? Saya sih udah sekitar 3 tahun kerja di sana. Oh, udah lumayan lama juga ya? Iya, betul. Usia berapa sekarang? Saya 22 tahun. Oh, 22 tahun. Masih remaja ya? Iya, enggak juga sih. Nah, aku pengen tahu nih kegiatan sehari-harinya ngapain sih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini lagi banyak kerjaan aja sih, dan lagi banyak tekanan kerja juga karena beberapa posisi ada yang masuk, dan sebagai orang yang cukup apa namanya profesional, saya harus membackup beberapa tempat yang masuk. Oh, oke. Saya tadi aku mau nanya ya, kira-kira aku enaknya manggil kamu nih siapa? Lukman apa Pak atau Pak atau Mas? Iya, Coba. boleh. Lukman aja, oke baik. Lukman gimana nih kabarnya sekarang? Secara fisik deh, secara fisik. Secara fisik mungkin kemarin saya habis sakit sih. Oh, habis sakit ya? Iya, habis sakit. Sakit apa? Gak tahu sih, kayak gejala tipis itu panas demam, tapi sekarang udah makanya tadi mesti batu-batu. Iya. Tapi gimana? Sekarang udah jauh feel better apa masih ada sakit? Udah jauh lebih better sih dari situ. Oh. Karena sebelumnya tuh saya benar-benar gak punya tenaga buat bangun dari kasur. Jadi udah berubah? Sudah. Oh, udah berubah. Oke, kamu ini ada ya hal yang membawa kamu buat kesini kan? Terus kamu pengen kamu bisa lebih tenang, makanya kamu kesini. Boleh ceritain sih apa yang akhirnya membawa kamu kesini? How's your day? Karena saya ngerasa nggak semangat lagi sih, ngerasa tapi mungkin itu karena ngerasa terlalu banyak tekanan, dan membuat saya tuh jadi nggak semangat lagi untuk melakukan hal-hal yang saya lakuin. Jadi kamu merasa karena kebanyakan kerjaan gitu kan, kebanyakan
beban kerja yang kamu hadapi, jadi kamu cepat burn out gitu. Iya betul. Oh, Saya iya. ngerasa nggak semangat lagi tuh belajar, nggak semangat lagi tuh. Ya, Tapi di saat kamu kesulitan belajar gitu, apa sih yang kamu lakuin? biasanya saya ini sih sekitar cuma keluar ke rumah gadget Buat keluar ya. biar relax aja kan sih pikirannya. Kamu bisa dibilang ada pressure gitu gara-gara banyak nih kerjaan yang datang gitu, nggak tahu harus mulai dari mana kerjanya. Iya betul. Apalagi saya merasa harus merasa tetap relevan dari kayak di saat ini kan cukup berkembang. Jadi saya harus tetap belajar, tetap belajar. Untuk belajar. Iya. Tapi apakah kamu dengan nge-push kerja yang kamu lakukan gitu, apa sih reaksi kamu, kayak apakah kamu capek, apakah kamu jadi Iya. pusing gitu ngadepinnya? Saya kadang merasa jadi lebih emosi. Oh gitu. Ya, kayak jika banyak hal yang jadi secara bersamaan, saya merasa lebih banyak emosi, lebih khawatir. Terus di saat kamu kelelahan gitu, kamu jadi emosinya meledak-meledak gitu kan, Ya, biasanya kamu ngapain? saya biasanya cuma sekedar tidur aja sih. Tidur aja Iya, buat relaksasiin. iya. Atau ya itu tadi kayak keluar gitu. Kamu kalau misalnya belajar terus, apa sih yang kamu rasain? Saya ngerasa di awal ini saya ngerasa ini harus tetap belajar supaya berapa. Itu lama-lama saya ngerasa kayak, oh nggak ada habisnya. Oh, nggak ada ujungnya gitu. Iya. Kalau pas kamu emosi, reaksi tubuh kamu gimana? Ya saya ngerasa ini sih khawatir, ngerasa bisa. Emosinya yang meledak-meledak itu apa, yang emosi kayak, kan ada emosi diem aja gitu. Apa emosi yang marah-marah, Ya saya merasa marah marah-marah ke orang-orang sekitar, apa ke diri kamu aja? ke diri aja. Oh, ke diri kamu. Ya, kalau lagi sendiri saya merasa frustasi. Oke, baik. Nah sekarang kita bakalan cari solusinya nih sama-sama, biar kamu bisa menjadi lebih tenang, kamu bisa jadi lebih relax lagi. Dengan kamu yang nge-push kerjaan, terus ada kerjaan dari sini, ada kerjaan dari sini, kamu bingung kan mau ngerjain yang mana? Itu kan. Kalau dari kamu sendiri nih, ada nggak sih cara-cara apa sih biar hal itu nggak terus-terusan terjadi di kamu? Kalau dari saya sendiri, saya mungkin ini sih coba buat tenangin diri, Tenangin diri. usaha dekat sama Tuhan juga. Oh iya, iya. Biar lebih tenang. Tapi saya tetap merasa masih gelisah, masih merasa ada yang kurang. Apakah kamu kesulitan nggak mengatur jadwal yang banyak gitu, banyak kerjaan kamu, terus jadi kamu kesulitan buat ngatur jadwalnya? Iya, saya Jadwal juga. kamu gitu. Iya, saya juga punya kesulitan. Saya juga sedihnya, saya juga sering susah tidur. Sering begadang, sering susah tidur. Nah itu nggak boleh, sering begadang kan jadi kayak kamu udah kerja malam, sering begadang, pagi harus kerja lagi, apa nggak capek kan tubuhnya? Iya kan? Coba pas kamu begadang, paginya capek nggak tubuhnya? Capek kan? Nah itu makanya kita nggak boleh maksain apa yang di luar kapasitas kita. Kita lakuin aja sesuai sama apa yang ada di dalam diri kita. Kalau misalnya kita udah nggak bisa, kita udah capek, udah cukup. Ketika kamu sulit mengatur jadwal itu, ada ini nggak teknik-teknik yang kamu buat sendiri buat ngatur jadwal biar produktif lagi?
Sejauh ini saya belum ada sih, ada saran dari partner saya sebenarnya itu. Kalau dari saya ya, kalau dari saya sendiri mungkin ada ya saran buat kamu. Kamu pernah dengar nggak sih teknik Pomodoro? Saya pernah dengar sih, tapi nggak pernah. Nah, teknik Pomodoro itu adalah teknik yang dimana kamu harus kerja sesuai sama durasi yang udah ditentuin. Nih, misalnya kamu hari ini ada kerjaan, kamu ngelakuin kerjaan itu fokus aja selama 25 menit. Kamu timer nih, kamu timer pakai HP timer selama 25 menit, fokus sama kerjaan kamu. Kalaupun ada yang ganggu atau mendistract kamu catat dulu. Misal ada WhatsApp nih dari atasan atau dari apa, kamu catat dulu, tapi jangan ini dulu, catat, terus fokus lagi sama apa yang kamu kerjain selama 25 menit. Kalau udah, misal timernya udah bunyi, gitu, kamu istirahat 5 menit. Kalau istirahat 5 menit, istirahat itu ngapain aja tuh, terserah kamu. Apa kamu sambil jalan kah, minum, atau makan, atau nonton. Nah, setelah udah istirahat nih, lanjut lagi 20 menit itu buat lanjutin pekerjaan yang tadi. Kalau misalnya udah 20 menit lagi, timer selesai, 5 menit lagi istirahat. Setelah 5 menit istirahat, yang terakhir, proses terakhir 30 menit istirahat. Paham nggak maksud yang saya mau gitu nih? Paham sih, jadi antara mengerjakan sesuatu diiringi dengan istirahat. Iya, betul. Dengan kayak gitu, menurut kamu bakalan jauh lebih tenang nggak ngerjainnya? Lebih bisa gitu? Mungkin saya bakalan coba, minta seseorang di sekitar saya mungkin. Kira-kira tertarik nggak di sama yang tadi teknik Pomodoro? Saya cukup tertarik. Tertarik ya? Itu saya tertarik sama. Oke. Nah, nanti biar Lukman tahu itu apa aja sih yang harus dilakuin, nanti saya bakalan kirim lembar kerjanya ya, atau tabel teknik Pomodoro ini ke WhatsApp-nya Lukman. Oke? Oke. Nah, kira-kira apa sih yang kamu inginkan untuk melepas semua kegelisahan itu? Saya pengen sih ketika saya bisa atau ketika saya lagi dengan dua tekanan, saya bisa tenangin diri, mengatur emosinya, lebih tenang. Jadi kamu pengen kamu lebih tenang dari beban-beban kerja yang itu. Ya. Apa sih yang udah kamu lakuin ketika kamu merasa aduh kayaknya gue stres deh, ini gue ini deh emosi banget deh sama kerjaan ini, yang kamu lakuin biar nggak hal itu terus terjadi di diri kamu tuh apa ya? Saat ini sih saya belum ada sih, mungkin itu ada saran atau apa supaya bisa Iya. Kalau menurut saya ya, apa sih yang bisa aku lakuin Bu kalau ketika emosi saya memuncak? Yang bisa kamu lakuin adalah mungkin kamu butuh relaksasi, kamu butuh teknik pernapasan dalam untuk meregulasikan emosi kamu dengan baik, dengan sehat. Nah, apa yang dilakuinnya pas kamu lagi merasa kayak itu, merasa emosinya berbeda, emosinya lagi nggak stabil, kamu lakuin itu. Nah, kalau misalnya kamu juga pengen tahu lebih dalam nih tentang teknik pernapasan ini, iya. jadi aku kirimin kamu video tentang teknik relaksasi ini. Iya. Boleh? Oke. Dan saya juga bakal banyak latihan pernapasan. Nah, Mungkin yoga bener. olahraga. Yoga. Sekarang saya mau bertanya dulu tentang kamu dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa? Sebelumnya saya jelasin dulu. Yang 1 itu skala kamu tuh perasaan kamu dulu. Skala 10 itu adalah kamu sudah mencapai tujuan kamu. Perasaan kamu yang mungkin udah lebih baik dari sebelum kamu datang. Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa?
Mungkin baru 5 sih, karena cuman hanya baru gambarnya aja, saya belum mempraktekkan secara langsung diskusi-diskusi ya itu sih. Oke, baik. Berarti masih di tengah-tengah lah ya. Tapi saya harap Lukman nanti kedepannya akan bisa mengatur waktunya dengan baik, bisa menjadwalkan kerja dengan baik juga. Jadi produktif gitu, nggak nyakitin diri kamu sendiri. Ya, nah, sepertinya sisi konseling kita udah habis nih ya, nggak terasa ya kita udah Iya. ngobrol banyak kan. Iya. Terima kasih ya Lukman atas kesempatan kamu ini, atas kemauan kamu untuk datang ke sesi konseling ini. Semua waktu kamu itu berharga banget. Makasih ya Bu, atas waktunya juga saya jadi tahu harus ngapain. Sama-sama. Selamat siang, Lukman. Iya, selamat siang. Saya jadi. Iya, boleh saya antar ya? Iya, terima kasih. Selamat siang.